Hai good people, selamat datang di Gray Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau juga perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan juga berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham bersifat fluktuatif, bisa naik dan juga bisa turun, sama halnya dengan harga barang atau komoditi di pasar. Bagi beberapa orang, di sanalah seninya. Bila pasar statis tidak akan menarik minat investor. Buat sobat yang sudah punya saham di beberapa perusahaan, pasti senang banget kalau lihat sahamnya hijau royo-royo dan mendadak cemas kalau sahamnya jadi merah-merah. Tapi inget ya, jangan panik. Dalam teori ekonomi, naik turunnya harga saham merupakan suatu yang lumrah karena hal itu dipergerakkan oleh kekuatan penawaran dan juga permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran tinggi, harga akan turun. Secara umum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turun harga saham dari suatu perusahaan. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan, sementara faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, tidak henti-hentinya saya ingatkan, jangan lupa klik subscribe pada channel ini supaya kamu tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Faktor eksternal. Yang pertama, itu kondisi fundamental dari ekonomi makro. Faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik dan turunnya harga saham. Misalnya, naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve. Yang kedua, naik atau turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI dan nilai ekspor impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan yang ketiga, tingkat inflasi juga termasuk dalam salah satu faktor kondisi ekonomi makro. Yang keempat, pengangguran yang tinggi yang diakibatkan faktor keamanan dan juga goncangan politik berpengaruh secara langsung terhadap naik atau turunnya harga saham. Nah, selain faktor itu, hubungan antara tingkat suku bunga perbankan dan juga pergerakan harga saham juga sangat jelas. Ketika suku bunga perbankan melejit, harga saham yang diperdagangkan di bursa akan cenderung turun tajam. Hal ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan. Pertama, ketika suku bunga perbankan naik, banyak investor yang mengalihkan investasinya ke instrumen perbankan semisalnya deposito. Dengan naiknya suku bunga tersebut, investor dapat meraup keuntungan yang lebih banyak lagi. Kedua, bagi perusahaan, ketika suku bunga perbankan naik, mereka akan cenderung untuk meminimalkan kerugian akibat meningkatnya beban biaya. Hal ini terjadi karena sebagian besar perusahaan memiliki hutang kepada perbankan. Nah, yang kedua, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika, ini sangat masuk akal. Konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya memiliki beban hutang mata uang asing. Perusahaan importir atau perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing akan dirugikan akibat melemahnya kurs, sebab hal ini akan berakibat pada meningkatnya biaya operasional secara otomatis dan juga mengakibatkan turunnya harga saham yang ditawarkan. Sebagai contoh kasus, melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat seringkali melemahkan harga-harga saham di indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, yang ketiga nih, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham, seperti kebijakan ekspor impor, kebijakan perseroan, kebijakan hutang, kebijakan penanaman modal asing atau PMA, dan lain sebagainya. Yang keempat, faktor panik. Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan di salah satu bursa atau saham. Kepanikan ini akan menuntut investor untuk melepas atau menjual sahamnya. Kembali pada hukum permintaan dan penawaran, kondisi
kondisi ini akan menyebabkan tekanan jual sehingga harga saham akan turun. Dalam fenomena panic selling ini, para investor ingin segera melepas sahamnya tanpa peduli harganya karena takut harganya akan semakin jatuh. Tindakan ini lebih dipicu oleh emosi dan juga ketakutan, bukan berdasarkan analisis yang rasional. Hindari menjual saham karena terbawa kepanikan. Analisis terlebih dahulu saham yang ingin kita jual. Apakah secara fundamental saham tersebut masih layak dipegang? Memiliki saham yang bagus sama saja seperti memiliki sebagian kecil dari perusahaan yang bagus dan juga benefit. Yang kelima, faktor manipulasi pasar atau bandarmologi. Penyebab naik turunnya harga saham juga bisa disebabkan karena manipulasi pasar. Manipulasi pasar biasanya dilakukan oleh investor-investor berpengalaman dan juga bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka, baik menurunkan maupun meningkatkan harga sahamnya. Hal ini sering disebut dengan istilah rumor, namun penyebab oleh faktor ini biasanya tidak akan bertahan lama. Fundamental perusahaan yang tercermin di laporan keuangan yang akan mengambil kendali terhadap tren harga saham tersebut. Nah, yang kedua nih, faktor internal. Yang pertama, faktor fundamental perusahaan itu sendiri. Faktor fundamental perusahaan merupakan faktor utama penyebab harga saham naik atau turun yang harus selalu dicermati dalam berinvestasi saham. Saham dari perusahaan yang memiliki fundamental baik akan menyebabkan tren harganya saham naik, sedangkan saham dari perusahaan yang memiliki fundamental buruk akan menyebabkan tren harga sahamnya menjadi turun. Yang kedua, aksi korporasi dari suatu perusahaan. Aksi korporasi yang dimaksud di sini berupa kebijakan yang diambil jajaran manajemen dari perusahaan itu sendiri. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contoh dari aksi korporasi adalah terjadinya akuisisi, merger, right issue, atau juga divestasi. Nah, yang ketiga, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Performa atau kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analisis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Di antaranya, beberapa faktor yang paling menjadi sorotan adalah tingkat dividen tunai, tingkat rasio hutang, rasio nilai buku atau price to book value atau juga PBV atau earning per share atau EPS, dan juga tingkat laba suatu perusahaan. Perusahaan yang menawarkan dividend payout ratio atau DPR yang paling besar cenderung disukai investor karena bisa memberikan imbal balik yang bagus. Dalam praktiknya, DPR berdampak pada harga saham. Selain itu, EPS juga turut andil terhadap perubahan harga saham. EPS yang tinggi mendorong para investor untuk membeli saham tersebut yang menyebabkan harga saham semakin tinggi. Tingkat rasio hutang dan juga PBV juga memberikan efek signifikan terhadap harga saham. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio hutang yang tinggi biasanya adalah perusahaan yang sedang bertumbuh. Perusahaan tersebut biasanya akan gencar dalam mencari pendanaan dari para investornya. Meskipun demikian, perusahaan seperti ini biasanya juga diminati banyak investor. Sebab jika hasil analisisnya bagus, saham tersebut akan memberikan imbal tinggi atau high return. Karena kedepannya kapitalisasi pasarnya bisa saja meningkat. Banyak jenis investasi yang dapat sobat manfaatkan. Namun ingat, tetap berhati-hati, pilihlah investasi yang legal dan pastinya berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lakukan analisis yang mendalam, jangan mengambil keputusan karena terbawa emosi dan terpengaruh opini orang lain. Seperti kata Peter Lynch, seorang investor saham terkenal asal Amerika Serikat, ia berkata, "Know what you own and know what you own," yang artinya ketahui apa yang Anda miliki dan ketahui juga mengapa Anda memilikinya. Nah, itulah penyebab naik turunnya harga suatu perusahaan. Seperti biasa, sudah siapkah kamu melangkahkan kaki menuju sebuah kesuksesan? Di saat kamu sedang bingung menentukan masa depan kamu, ingatlah kembali informasi yang dijelaskan di video ini. Jangan padamkan apimu, bahkan ketika kamu sudah mencapai kesuksesan tersebut. Karena perjuanganmu tidak berhenti sampai di situ saja. Mempertahankan kesuksesan menjadi tugasmu yang selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.